Jadi kenapa pohon cemara itu tidak banyak ditanami di tempat-tempat muslim? Karena ternyata pohon cemara itu di dalam Quran dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, insyaallah kita semua diberikan kesehatan, kekuatan semua dan tetap kuat dan bugar dalam mengisi hari-hari kita. Hari ini kita tetap akan membahas mengenai buku Api Sejarah. Ya, ini buku Api Sejarah karya Bapak Ahmad Mansur Suryanegara. Ya, hari ini kita masuk di halaman 230 di jilid 1 tentang wilayah hunian pribumi muslim. Masya Allah. Kita harus mengenal bahwa Bapak, kenapa kok hari ini kita harus membicarakan tentang wilayah pribumi muslim? Karena ternyata muslim itu dan para penjajah itu dipisahkan pada saat itu, ya, dipisahkan dari sisi baik itu secara fisik maupun secara non fisik. Nah, kita akan melihat bagaimana pemisahan-pemisahan secara fisik dan non fisiknya. Non fisik itu maksudnya pengaruh-pengaruh. Ya, kita akan lihat bagaimana pemisahan secara fisiknya. Masya Allah ya. Di sini dijelaskan bahwa salah satu ciri pemisahan wilayah penjajah dan wilayah yang tidak dijajah itu adalah dengan adanya jalan kereta api. Karena seperti kita tahu bahwa kereta api ini adalah sebagai benteng stelsel. Ini adalah benteng pertahanan untuk lebih cepat mengedrop pasukan-pasukan dari Belanda menuju ke daerah-daerah tersebut untuk menyerang para ulama dan para santri. Ya. Nah, ini adalah pemisah antara Islam dengan Islam pribumi dengan para penjajah. Ya. Di kota Bandung misalnya juga ada jalan kereta api yang membelah antara keduanya, ya, sebagai benteng stelsel, dan juga di daerah Mangkubumi dan daerah Malioboro juga terdapat hal seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang memisahkan antara Belanda dengan pribumi Muslim adalah adanya penjara dan kantor pos. Ya, meski keduanya itu, penjara dan kantor pos itu didirikan di wilayah kekuasaan penjajah, tetapi menghadap ke arah pribumi, menghadap ke arah Muslim. Kenapa kok begitu? Karena itu untuk sebagai simbol bagi para ulama dan bagi para santri, agar mereka selalu melihat penjara dan kantor pos. Penjara lebih diidentikan dengan penawanan terhadap para ulama dan terhadap para santri yang saat itu di zaman penjajah otomatis sering sekali terjadi. Ya, nggak tahu zaman sekarang kita kenapa masih juga banyak yang ulama-ulama yang ditahan. Kemudian yang kedua, kantor pos itu menandakan pembuangan. Jadi orang itu bisa dikirim kemana saja, kayak surat, bisa dikirim kemana saja seperti kantor pos. Maka hati-hati. Hati-hati ulama, hati-hati santri. Kamu bisa aku buang kemana saja seperti surat-surat ini. Nah, gitu ya. Mungkin banyak dari kita yang belum tahu dengan hal seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah pohon cemara. Loh, apa hubungannya pohon cemara? Di daerah pribumi yang rata-rata Muslim itu rata-rata tidak ada yang namanya pohon cemara di situ. Berbeda dengan Nasrani yang penjajah Nasrani, ya, Katolik dan Protestan. Nasrani yang mereka memiliki malah justru menjadi simbol bagi pohon Natal. Jadi di daerah-daerah yang dulu lama dipegang oleh penjajah biasanya ada pohon-pohon cemaranya. Karena apa? Di dalam Islam justru pohon cemara itu disimbolkan sebagai lambang pohon kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu belum? Jadi kenapa pohon cemara itu tidak banyak ditanami di tempat-tempat muslim? Karena ternyata pohon cemara itu di dalam Quran dijelaskan. Di dalam Quran surat Saba ayat 16. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim wa ba'adalnahum bi jannatayhim jannataini zawata ukulin khamtin wa athlin wa saymin sidrin qalilan. Artinya, tetapi mereka berpaling, yaitu orang-orang dari negeri Saba. Ya. Awalnya negeri Saba ini adalah negeri yang sangat subur. Ya. Ya, saking suburnya negeri Saba ini di dalam tafsir. Nah, ini saya juga membaca. Aduh, ini apa ini? Juga membaca dari tafsir. Nah, ini ringkasan tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi ada buku nasionalnya, ada buku tafsirnya. Di sini disebutkan bahwa di zaman Ratu Saba itu sangat banyak buah-buahan. Kemakmuran ditandai dengan banyaknya buah-buahan. Ya. Ditandai dengan banyaknya buah-buahan. Di daerah Sabak sampai orang-orang itu nggak perlu metik, dia cuma mikul anunya aja, tempat buahnya itu buahnya sudah ngumpul semua di atas. Seperti itu. Tetapi di ayat 16 ini tadi ayat yang disebutkan, tetapi mereka ternyata berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu maksudnya penduduk warga Sabak. Maka kami kirim, Allah mengirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka, kebun buah, dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, yaitu pohon asal dan sedikit pohon sidir. Di sini dijelaskan yang namanya pohon asal adalah pohon cemara. Jadi pohon cemara di dalam Islam itu justru sebagai lambang, seperti lambang pohon kemurkaan Allah. Ya, dengan buah yang pahit dan sebagainya. Nah, oleh sebab itulah akibat dari kemusyrikan Sabak, kemudian Allah menurunkan pohon cemara di negara tersebut. Dari pengertian simbolnya itu, maka pada masa penjajahan di wilayah pribumi Islam terdapat banyak pohon buah-buahan. Sebelum terjadi penjajahan, banyak sekali pohon-pohon buah-buahan. Ya, makanya dulu ada kampung rambutan, ya. Ada apa lagi tuh ya? Daerah-daerah yang menggunakan nama buah-buahan ya, sampai apa kalau nggak salah stasiun apa itu namanya, Manggarai ya, walau alam saya juga tahu ya. Kemudian begitu juga banyak buah pepaya, pohon pisang, kebun kelapa ya, kebun melinjo, kebun jeruk ya kan, daerah-daerah tuh kampung rambutan dan lain-lainnya ya. Tetapi tidak ada pohon cemara. Nah, menurut Ibnu Khaldun ya, di dalam bukunya Muqaddimah, aduh maaf saya nggak bawa hari ini, bahwa menanami tanah dengan tanaman yang tidak menghasilkan buah atau daun yang dapat dikonsumsi, itu beliau menilainya dengan memubazirkan tanah. Hal itu sebagai pertanda keruntuhan suatu bangsa dan suatu negara. Karena apa? Karena isi perut warga negara tersebut nantinya akan tergantung kepada bangsa dan negara lain. Artinya apa? Kalau kita hanya menanam sesuatu pohon, tetapi pohon itu nggak berbuah, nggak bisa dikonsumsi, maka kita harus beli buah impor. Ya, beli segala sesuatunya impor, karena kita sendiri hanya menanam hiasan, tetapi kita tidak bisa mengkonsumsi itu, sehingga kita tetap akan mengandalkan impor dari negara lain. Ini menurut Ibnu Khaldun. Ya, ini di zaman Abbasiyah. Beliau sudah hidup 700 tahun yang lalu. Ya, tapi beliau sudah mengatakan ini. Oke. Ya, jadi pohon cemara itu
yang disebut sebagai atslin wasiin min sidrin, yaitu artinya menurunkan pohon asal dan sedikit pohon sidr. Ya, itu tadi Ibnu Khaldun mengatakan seperti itu, bahwa keruntuhan sebagai bangsa dan negara jika isi perutnya tergantung dari bangsa dan negara lain, karena tanamannya itu bukan tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi. Kemudian itu dijauhkan secara fisik, perbedaan fisik banget antara kaum penjajah dengan kaum yang dijajah. Tetapi ternyata Belanda juga banyak sekali yang merusak, ya, dari hal-hal yang sudah pernah kita sampaikan di video-video sebelumnya. Belanda juga membuat situasi yang tadinya sakral akhirnya menjadi sekuler. Seperti apa? Seperti misalnya malam Ramadan yang tadinya diisi dengan hal-hal yang mengaji dan lain sebagainya, lama-lama sekarang diisi dengan pasar malam. Mending kalau sekaten yang awalnya dari syahadatain, tetapi sekaten sekarang luar biasa mengerikannya pada saat itu, akhirnya menjadi pasar malam yang nggak karu-karuan. Nah, barulah sama Sri Sultan dirubah menjadi lebih terkesan terkesan Islami, ya. Termasuk perayaan Maulid, Rajab dan lain sebagainya. Ya, diisi dengan hal-hal yang di luar, ya, termasuk malam takbiran kan, kadang-kadang diisi dengan sesuatu yang justru tidak menunjukkan nilai-nilai keislaman itu sendiri. Itu hati-hati untuk anak muda, ya, untuk anak muda hati-hati bahwa kita kadang-kadang dijebak tapi nggak kerasa. Kita kadang-kadang seperti ingin mensiarkan agama, tetapi sebetulnya kita menghancurkan agama. Hati-hati. Demikian pula dengan perayaan Idul Fitri, malam Idul Fitri menggunakan kembang api dan menggunakan mercon. Ya, itu budaya mana? Ya. Sama sekali itu dari Cina sana, kembang api dan mercon. Maka kita jangan menggunakan hal-hal seperti itu. Ya, apalagi itu sangat-sangat mengurangi kesakralan dari malam Idul Fitri itu sendiri. Marilah kita banyak-banyak bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Jauh itu lebih membesarkan Allah daripada kita merayakannya hanya dengan jedar-jedar-jedor. Oke? Hati-hati. Akhirnya kita pada saat mau Idul Fitri, kita justru disibukkan dengan hubungan dengan dunia, tidak dihubungkan dengan akhirat. Ya, ini yang harus menjadi gejala yang harus sama-sama kita perhatikan. Intinya Belanda banyak sekali mereka melakukan, termasuk membentuk kantor urusan agama KUA. Ya, sekilas bagus, padahal Belanda ingin memberikan stamp kepada orang-orang yang sudah berhaji. Karena orang-orang yang sudah berhaji itu ditengarai sudah membawa faham dari luar Indonesia, khususnya faham kemerdekaan, sehingga dipikirlah kantor urusan agama sampai kecamatan supaya memonitor orang-orang yang sudah pernah melakukan haji itu melakukan apa. Jadi itu asal muasal kantor urusan agama sampai ke dalam kecamatan-kecamatan itu seperti itu. Makanya hati-hati, ya. Dulunya seperti itu, tapi sekarang mungkin sudah enggak, karena sekarang sudah Indonesia. Ya, banyak sekali Belanda melakukan hal-hal seperti itu yang pada intinya ingin merusak diri kita. Termasuk alkoholisme yang ada di daerah-daerah timur Indonesia. Ya, supaya apa? Supaya mereka nggak berkembang. Mereka terus dikasih alkohol, dan mereka suka. Mereka bisa dikasih gitu karena mereka bukan beragama Islam. Tapi untuk negara-negara Islam mungkin Belanda tidak bisa memberikan atau nyogok dengan alkohol. Maka mereka mengikuti tradisi-tradisi yang dilakukan oleh umat Islam, tetapi mereka rusak di dalamnya. Seperti tadi, ya, sekaten dengan sesuatu yang tadinya syahadatain bagus, akhirnya diganti dengan mereka dengan sesuatu yang hura-hura. Idul Fitri yang tadinya mestinya harus membesarkan nama Allah, tetapi suara speaker masjid pun sekarang hilang dengan suara mercon. Ya, orang-orang pun gak ke masjid karena hilang pada melihat pesta kembang api. Mari Bapak-Bapak dan semuanya saja yang hadirin, kita harus kembali. Dan sebagai penutup, bahwa ternyata Belanda melakukan perusakan wilayah-wilayah pribumi, dan
membatasi ruang-ruang gerak pribumi saat itu. Ya, bahkan banyak simbol-simbol yang mencerminkan supaya orang-orang pribumi Islam khususnya saat itu, karena mayoritas adalah Islam, itu takut. Ya. Dan belum lagi orang-orang pribumi ada yang ditakut-takuti dengan cara diajak kerja atau diajak kerjasama untuk saling membantai dengan politik divide and impera mereka. Insya Allah ini tidak terjadi lagi di kalangan muslim kita saat ini, di kalangan bangsa kita saat ini, dan kita tetap kokoh. Mari kita hadapi bersama ke segala kesulitan, ya. Sesungguhnya Allah insya Allah akan bersama kita. Inna surullaha yasurkum wa yusabit aqdamakum. Jika kita menolong agama Allah, maka insya Allah akan menolong kita dan akan mengokohkan posisi kita. Itu dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.